hujan, angin kencang, patui, gile. Kalau hitam kayak embus seperti itu, sih kau tahu lah. Oh, itu sama lagi, Wak ya. Alhamdulillah, semua itu adalah biiznillah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu bersyukur yang tiada hentinya, karena Allah memberikan izin kepada kita berkumpul di rumah duka mencalian mukunan sabah atinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama menjadi ibadah di sisi Allah. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati angku-angku nenek mama nan gadang basa betua, alim ulama cadik pandai suluh bendang dalam nagari, kaum ibu, ibuna. Alhamdulillah bunduh kanduang limpapih rumanan gadang umumnya yang berada di lingkungan rumah ini, wabil khusus keluarga yang dalam berduka, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernafs, yang hidup, yang diberi ruh oleh Allah, maka dia akan merasakan yang namanya kematian itu. Mungkin bentuk, cara, modelnya, umur berapanya, di mananya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Rasul menyatakan bahwa yattabi'u maitun salatun. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur tak kala beliau itu atau kita meninggal dengan secara normal atau biasa. Yang pertama sekali yaitunya ahluhu, keluarga, andai tolan orang kampung, sanak pemilih. Namanya kalau di situ anak beranak, bako babisan, dan pasumandan, satu orang sekian suku. Kalau suku berapa suku? 5 suku ya. Itu ikut mantan awak kasadualahnya. Yang kedua wamaluhu harato. Ada mobil banyak, motor banyak, bareng sama-sama, ambulan. Kadang ada 2-3 ambulan bagai. Walaupun isi di belakangnya tu ndak awak sedok. Awak mungkin siitnya. 3 yang mengiringi kita ke pintu kubur. Fayarji'u isnani, 2 kembali pulang. Balik pulang, yang 2 balik kata Rasul. Yang mana itu ahluhu, keluarga tadi itu. Yang kedua wamaluhu, harato yang banyak tadi itu. Ju banta-banta berbalik pulang dibuat diorang. Kasur bagai kain sarung. Wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1 kata Rasul. Yaitunya wa amaluhu, amal ibadah, amal soleh. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 bagian ujungnya, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dan awakku pasti ingin bersobok, ingin ketemu dengan Allah. Ingin sobok dengan Allah, Pak? Karena Rasulullah menyatakan dengan duduk dengan sahabat, tak kata itu terjadi ada bulan purnama. Rasulullah menyampaikan, sahabatku semua, apakah engkau melihat itu bulan? Melihat ya Rasulullah. Nanti kita akan melihat Allah seperti kita melihat bulan. Nampak seperti itu. Nanti, bukan sekarang. Itu artinya bahwa siapa yang ingin ketemu dengan Allah, kata Allah, maka hendaklah dia falyaman amalan solehan. Dia mengerjakan, melakukan amal soleh. Jadi kuncinya amal soleh. Bapak Ibu hadirin jamaah. Nampak Bu? Kau nampak Bu? Kau buat nampak? Baik. Anggaplah ini adalah amal. Cikgu amal ko artinya karajo, perbuatan.
Amal ko dibagi dua. Bagian nan sekare kate ko amal soleh, amilus solehah. Amal soleh. Nan sekare kabawa ko amal jo, amilus sayyi'ah. Amal atau karajo nan salah, karajo nan buruk. Kalau ci itu amal bah, karajo perbuatan. Yang diterima, yang diredoi, yang nanti di hadapan oleh Allah yang baik itu adalah amal yang soleh, karajo yang baik ini. Faman kana yarju liqa rabbi falyaman amalan solehan, amal soleh. Jadi artinya apa? Bahwa untuk berbuat amal soleh itu tempatnya hanya satu-satunya di dunia ini, gak ada tempat lain. Jadi oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk selalu melaksanakan amal soleh dalam rangka sesuatu yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk alhamdulillah tadi dari awal sampai akhir itu sadonya adalah amal soleh. Mulai dari membaca Al-Quran, tahlilan, zikir, ayat-ayat khotaman sampai doa. Berapa zikir yang kita baca tadi semuanya itu adalah amal soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sebentar lagi bulan Ramadan kita akan masuk. Mari kita sama-sama berniat, bertekad menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita berharap kepada Allah semoga ibadah kita Ramadan nanti adalah ibadah yang lebih afdol dan lebih utama hendaknya. Kenapa seperti itu? Ramadan yang kemarin kita kan dilanda oleh wabah yang namanya virus kecil orang, si corona. Mudah-mudahan Ramadan besok ini corona nggak ada lagi gitu. Perlu kita sampaikan juga, kita dari Dewan Masjid dan juga dari MUI Kota Padang menyerukan, menyampaikan kepada umat jamaah masyarakat bahwa mari kita melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Saf sudah boleh dirapatkan karena masih ada awak macam lihat rumah saji safnya yang jarang-jarang. Tapi aneh bin ajaib kadang-kadang bagai sholat saf jarang-jarang bafotonya dake-dake. Nah, kok kurang pas kok. Kurang bagus juga. Tapi kok kalau jauh jarak-jarak apa jarak itu sadonyo. Nah, jadi mari kita juga cerdas di dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai nanti kita di dalam ibadah kita bisa diotak-atik, tetapi di luarnya kita sudah biasa saja. Jadi mari kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Namun karena kita berada dalam wilayah koridor pemerintahan, tetap mematuhi protokoler kesehatan. Ingat Bapak Ibu, protokoler bahasa awak kan bahasa payah juga kok. Protokoler kesehatan itu yang baik di dalam Islam adalah menjaga wudhu. Sering kita sampaikan dalam wirid di Ahlussunnah di masjid kita juga seperti itu. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kalau engkau hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai mata siku. Jadi bukan hanya pergelangan tangan. Kalau protokol kesehatan biasa itu kan basuh tangan saja itu. Wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Warjulakum ilal ka'bain, kedua kakimu sampai mata kaki. Artinya apa? Kita selalu menjaga wudhu. Kama saja apai wudhu dijago. Buya kami kan tidak untuk sholat. Iyo tidak sholat doh. Tetapi wudhu bukan hanya untuk sholat. Nah itu teorinya. Kalau sholat itu wajib pakai wudhu. Tapi wudhu bukan hanya untuk sholat. Nah, sama mewudeko. Satyo onde-onde, ada onde ya. Satyo onde-onde biasa bule, ya bule bu. Bule kak pacik selayang lah gitu kan, bule. Indak satyo nang bule, tu dia kacau onde-onde roh. Kau sebut nang bule nang jalan kau onde-onde kau. Ah gitu.
Sama dengan ini dalam Toha ayat 4 balik bahwa as-salatu li zikri, salat itu mengingat Allah. Setiap salat wajib mengingat Allah, tapi tidak setiap mengingat Allah dikatakan salat. Bapak gini kan sedang duduk dah. Lain takkan aja Allah, Pak. Apakah Bapak sedang salat? Tidak, sedang duduk. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Bahwa salat kita perlu wajib hukumnya dengan wudhu, tetapi wudhu bukan hanya untuk sholat. Maka wajib kita wajibkan diri kita menjaga. Wajib di situ adalah itu dalam ilmu tauhid bahwa kita selalu menjaga wudhu, bukan wajib dalam ilmu fikih hukumnya. Kalau tidak kajian baru gitu. Bapak Ibu hadirin, saya lihat dalam Al-Quran surah Nangka 2 ayat 222. Bapak Ibu tuh sudah hafal itu doanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang taubat. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, yang toharah, yang suci, yang menjaga wudhu. Nah, itu situ tuh. Jadi oleh sebab itu protokol kesehatan yang baik, yang hebat itu di dalam Islam adalah selalu menjaga wudhu. Insya Allah. Nah, kemudian mau pakai masker silakan, mau pakai bawa sajadah dari rumah masing-masing silakan. Nah, itu tergantung kita masing-masing lagi. Yang penting kita tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kalau kita sehat, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, entah kapan, entah di mana kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. 31, 34. Surah Luqman. Allah nyatakan di masa jo, sadang mubara, sadang manga. Kita tidak tahu kita akan menembuskan nafas yang terakhir, itu rahasia Allah. Dan jale awak siap-siap untuk itu. Karena kalau cek awak kan orang Minang kan, kumbang jatuh, kalapo jatuh, nang ketek kamaningga, nan tuwo apolai. Apolai kalau di awak keninggo kwa ibarat matahari ko. Ba ko bu, baru tabi ko. Saya condong ya. Oh serang adon sarang tagak bagai. Adon yang mulai condong itu kan. Artinya apa? Itu dari segi umur kita tidak tahu. Tapi yang jelas kematian itu sesuatu hal yang pasti. Tidak bisa dihindarkan. Nah, jadi oleh sebab itu sayangkan usia kita di dunia ini hanya sebentar, sesaat, tetapi tidak awak manfaatkan untuk kehidupan yang jauh sangat panjang dan lama. Kita nyatu kehidupan akhirat itu sangat lama lagi. Jadi mari kita bagaimana mempersiapkan diri kita. Di dunia inilah tempatnya. Karena hari akhirat itu kalau Allah menyampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu adalah sebenarnya yang lebih utama. Yang lebih utama itu adalah akhirat. Mencari akhirat itu di dunia. Dunia kok. Sini tempatnya. Ya Lusuna, di Kapalo Koto, di Pasaraya, di Masajo, di Kadai, segala macamnya. Selalu kita dalam posisi aturan Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, keluarga kita dalam rangka kita menghadap kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik dalam rangka kita menempuh dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, namandiang nangko ibarat bajalan lah sampai ke bateh, bailayih lah sampai ke pulau, yang punya datang menepui, yang mana datang menepui, kita serahkan ke Allah. Itu adalah hak Allah. Nah, jadi oleh sebab itu kita tidak bisa yang namanya menghambat, namanya kita melambat-lambatkan. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal seseorang, fala yastakhirun sa'ah, tidak dapat diakhir-akhirkan, dilambek-lambekkan sa'ah. Sa'ah di situ kalau dibawa kepada jam-jam, di sana sedetik mananya. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan.
walaupun sedetik sekalipun. Jadi karena semua itu adalah sudah sunatullah. Nah, jadi mari kita sama-sama untuk kematian bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri karena semuanya akan sama menghadap juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhlas, kita redo. Kadang-kadang ada berlari-lari bagai itu tidak boleh. Karena kita adalah umat Islam, bukan orang-orang Yahudi. Ada dulu dilarang oleh Rasul karena umat-umat Yahudi yang selalu berlarut dengan hal yang seperti itu. Jadi makanya mari kita, karena Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, "Malam tardo biqadai", sia yang redo dengan kadokku, ketentuanku, kata Allah. Nah, ini kan qada Allah itu. Walam yasbir ala balai, ndak sabar dengan ujianku. Walam yashkur ala ni'mai, ndak syukur atas nikmatku. Falyakhruj, kata Allah. Hadis qudsi itu firman Allah, bukan perkataan Rasul. Nah, falyakhruj, persilakan keluar daripada kolong langit dan bumiku. Bahasa awaknya awak diusia di Allah. Nah, gitu. Artinya apa? Kita harus ridho, kita harus sabar, dan kita harus syukur atas nikmat Allah. Nah, kalau kita ridho, sabar, dan syukur, maka Allah akan memberikan innallaha ma'a. Ma'a itu bahasa Arab. Sesungguhnya Allah ma'a sabirin, beserta bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Kemudian juga karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, karena ada orang ujian, oke, karena orang ke puasa, karena bukan orang puasa awak puasa, nah gitu kan. Jadi kita sama-sama akan puasa. Mari langkah bagi kita adalah saling memaafkan, karena yang dalam kehidupan tidak lepas dari khilaf dan salah. Yang tidak pada tampaknya mungkin capek takatuan, capek tangan tajampauan dan segala macamnya. Terutama saya Herman Tanjung yang sering ke Ahlus Sunnah, mungkin yang tidak pada tampaknya melalui forum ini kongsi, mohon dimaafkan tasinggung dek kanaya telantung dek turun. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam menjalankan ibadah saum Ramadan nantinya. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu kita lengah, kita abaikan ibadah Ramadan kita, karena yang akan rugi kita juga. Mari kita jalankan ibadah dengan maksimal mungkin. Kemudian malamnya tarawehan, jangan sampai tidak tarawehan, karena ada yang prinsip bagai inyo puasa lai tarawih hendak, atau puasa lai sembahyang hendak. Nah, itu itu kurang pas. Itu sama jo baju lai sarawai hendak. Bantu yo cari salah seorang gitu kan. Itu ibadah itu kita harus dibarengi dengan ilmu. Jadi puasa itu hadisnya man soma Ramadana. Kalau sholat mendirikan malam, hadisnya mangkoma. Sia yang puasa dengan penuh keimanan, perhitungan, maka dia akan mendapat ghufirallahu, ampunan Allah. Orang yang mendapat ampunan Allah, dia puasa. Kalau tidak, tidak. Kemudian mangkoma Ramadana imanan ghufirallahu, sia yang mendirikan malam dengan penuh keimanan, kemudian dia betul-betul mendirikannya itu dengan ibadah dan ibadah-ibadah lainnya, maka dia mendapat ampunan Allah. Jadi artinya antara puasa dengan sholat itu tidak bisa kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, diri kita, keluarga kita dalam menjalankan ibadah Ramadan nantinya. Demikian saja. Ada yang bertanya Bapak Ibu? 1 menit boleh? Kalau tidak kita tutup. Silakan dicicipi hidangan yang sudah dihidangkan. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Mafu minkum dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lama manihi racik bawang lek kurang alu hirono picik dan kurang kuning atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Ilali kok pastabiqul khairat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.